Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4881. Charlie sedikit tersenyum, lalu berjalan ke arahnya, dan berkata dengan lega, "Tidak apa-apa. Tuan Ito hanya sedikit bersemangat. Dia bersemangat karena bahagia. Kamu tidak perlu khawatir, dia akan keluar dalam beberapa menit." Nanako sedikit bingung, dan bertanya dengan hati-hati, apa yang terjadi hingga membuat Odo-san menangis bahagia. Charlie berpura-pura misterius dan berkata, "Jangan khawatir, kamu akan segera tahu." Melihat Charlie tidak ingin mengutarakan dengan jelas, Nanako tidak punya pilihan selain mengangguk, dan bersama bibinya, mengikuti Charlie kembali ke ruang tamu. Tepat ketika Nanako masih bertanya-tanya apa yang terjadi, Rosalie di samping sangat bersemangat sehingga telapak tangannya mulai berkeringat. Dia sekarang adalah prajurit bintang 5. Ketajaman inderanya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun dia tidak bermaksud untuk menguping percakapan antara Charlie dan Yahiko di kamar mandi, dia masih bisa mendengarkan, jelas. Oleh karena itu, dia sudah tahu bahwa kaki Yahiko telah terbentuk kembali dengan mengandalkan pil generasi yang diberikan oleh Charlie. Yang membuatnya sangat bersemangat, karena dalam 2 jam, pesawat ibunya akan mendarat di New York. Lalu, seperti Yahiko, ibunya bisa meregenerasi anggota tubuh yang terputus dan menjadi orang normal lagi. Beberapa menit kemudian, Yahiko mengenakan pakaian olahraga yang telah disiapkan Charlie. Dia berjalan keluar dari kamar mandi ditemani oleh pengurus rumah tangga. Pada saat ini, mata dan hidung Yahiko merah, dan ritme berjalannya agak lambat. Dia bahkan sedikit kaku, namun ini bukan karena ada masalah dengan kakinya, tetapi karena dia tidak bersemangat saat ini. Tidak ada jeda, melihat Yahiko keluar, Nanako buru-buru bangkit dan melangkah maju. Dan setelah beberapa langkah, dia menyadari keanehan ayahnya. Yang pertama adalah bahwa ayahnya tidak memakai hakama. Kedua, ayahnya mengganti pakaian olahraga dengan celana pendek dan lengan pendek. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa kaki palsu ayahnya sudah berubah gaya. Protesa sebelumnya bukanlah produk ekologis sepenuhnya. Lagi pula, tidak peduli seberapa canggih prostesis, tidak mungkin mensimulasikan bentuk tubuh manusia. Jadi paha, lutut, dan betisnya semuanya terbuat dari paduan titanium yang berfungsi sebagai bagian tulang asli. Prostesis Yahiko sangat indah dan elegan, menggunakan bahan bionik yang mirip dengan otot manusia di paha dan betis untuk mensimulasikan kontur dan efek visual dari otot asli. Bagaimanapun juga ini adalah prostesis. Untuk memudahkan perawatan dan tidak memengaruhi aktivitas beberapa komponen prostesis, sendi lutut dan sendi pergelangan kaki diekspos pada bagian logam. Jika tidak mengenakan celana, dapat melihat keempat sambungan titanium alloy pada kedua kaki palsu secara sekilas. Namun, Nanako melihat kedua kaki palsu ayahnya sangat nyata. Bahkan sambungan komponen logam terlihat mirip dengan otot manusia. Tidak mungkin itu palsu. Emi di samping juga melihat perbedaannya. Dia berkata dengan penuh semangat, "Oni-chan, kaki palsumu sangat realistis. Tidak terlihat palsu sama sekali." Beasia juga membuat yang palsu terlihat nyata. Nanako tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Odo-san, prostesis barumu sangat realistis. Kalau dilihat orang asing, tidak akan bisa ditebak itu palsu. Sempurna, sangat sempurna. Ini prostesis canggih. Apakah Charlie Kun yang memberikannya?" Yahiko memandang putri dan saudara perempuannya, tersenyum penuh pengertian dengan mata merah. Dia berkata dengan serius, "Kaki ini memang diberikan oleh Tuan Wade." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan sangat serius, "Tapi, ini bukan kaki palsu. Ini kakiku. Ini tumbuh di tubuhku. Kaki asli." Bab 4882. Kata-kata Yahiko membuat Emi dan Nanako terperangah. Bibi dan keponakan itu saling memandang dengan tidak percaya di wajah mereka. Melihat ekspresi tercengang dari mereka berdua, Yahiko melakukan beberapa gerakan mengangkat kaki di tempat,
dan berkata dengan penuh semangat, "Emi, Nanako, lihat. Aku tidak bercanda, ini kaki sungguhan, bukan kaki palsu. Ini kakiku." Emi berseru, "Oni-chan, ini, bagaimana ini bisa terjadi?" Nanako, yang tertegun di samping, tiba-tiba sadar kembali. Dia menghampiri ayahnya, dan bertanya dengan penuh semangat, "Odo-san, apa aku bermimpi? Kakimu benar-benar pulih." Mata Yahiko dipenuhi air mata lagi, dan dia mengangguk tanpa henti. "Nanako, ini kaki asli." Kaki Odo-san kembali normal. Nanako langsung girang. Dia berbalik tanpa sadar, menatap Charlie yang tidak jauh di belakang, dan tersedak, "Charlie-kun, kamu menyembuhkan kaki Odo-san." Charlie tersenyum dan mengangguk sedikit. Air mata langsung menggenang di mata Nanako. Pada saat ini, dia meraih ujung kimono dengan kedua tangan dan berlari ke arah Charlie. Saat mendekati Charlie, dia membuka tangannya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Saat ini, Nanako tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Charlie. Pada saat ini, dia hanya ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeluk Charlie dengan erat. Dan Charlie merasakan tubuh Nanako yang lembut dan harum, dan tidak bisa menahan rasa kasihan di hatinya. Seperti yang Charlie katakan kepada Yahiko sebelumnya, menyelamatkannya adalah segalanya untuk Nanako. Untuk melihat Nanako terlihat sangat bahagia dan bersemangat. Adapun Yahiko sendiri, itu hanya lantaran yang digunakan untuk membuat Nanako bahagia. Nanako memeluk Charlie dengan erat, membenamkan wajahnya di dadanya, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ribuan kata tersangkut di tenggorokannya saat ini. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya ingin memeluk Charlie begitu erat, sedikit lebih lama, dan kemudian sedikit lebih lama. Nanako, yang melemparkan dirinya ke pelukan Charlie, sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Dia berbisik pelan dengan suara seperti nyamuk. "Terima kasih, Charlie." Charlie mendengar suaranya yang halus, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya mengangkat tangannya dan menepuk punggungnya beberapa kali. Keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi. Sepertinya mereka telah setuju. Dan semuanya diam. Rosalie melihat semua ini di matanya. Dan sementara iri di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendesah. Tuan Wade dan Nona Nanako pasangan yang cocok. Ada begitu banyak wanita di sekitar Tuan Wade yang tertarik. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Nanako di mana-mana. Emi Ito, yang sedih karena kakaknya, mau tidak mau memeluk Yahiko dengan lembut. Dia menangis sambil tersedak. "Oni-chan, sejak kecelakaanmu, aku menantikanmu setiap hari untuk menghibur. Sekarang saya akhirnya bisa mendapatkan keinginan saya. Tolong jangan putus asa lagi. Tolong." Yahiko sangat menyadari cinta adiknya. Dia berkata berulang kali, "Emi, jangan khawatir. Oni-chan tidak akan pernah mengasihani dirinya lagi mulai hari ini. Aku pasti akan bersorak." Pada saat ini, pintu kamar mandi lain terbuka, dan Hiroshi, yang mengenakan pakaian olahraga yang sama, keluar dengan gemetar. Ketika dia melihat Yahiko, dia menangis, serak, dan tersedak oleh kegembiraan. "Tuan, kamu juga sudah pulih." Yahiko menatap Hiroshi, yang juga berdiri dan berjalan keluar sendiri. Air mata mengalir lagi dengan tidak memuaskan. Dia segera mengulurkan tangannya ke arah Hiroshi, dan pada saat yang sama mengambil kakinya dan berjalan ke arahnya. Bab 4883. Ketika Hiroshi melihat ini, dia juga menghampiri Yahiko dengan kedua tangan terulur. Tuan dan pelayan itu mengatupkan tangan mereka dengan gembira. Yahiko penuh dengan air mata, dan berkata dengan sangat lega, "Hiroshi, aku dapat memiliki hari ini, aku tidak dapat melakukannya tanpa perlindunganmu. Sekarang setelah kamu kembali normal, aku melihatmu, aku benar-benar tidak menyesal." Hiroshi bahkan terisak dan berkata, "Tuan, melihat kamu berdiri lagi, itu lebih penting bagi saya daripada apapun." Charlie melihat bahwa tuan dan pelayan bersimpati satu sama lain, dan ketika dia tergerak, dia mengingatkan, "Kalian berdua bisa mengejutkan dunia luar, jadi saat kembali ke Jepang, kalian harus memperhatikan hal ini."
Jangan mengekspos detail pembentukan kembali kaki kalian di depan orang asing, untuk menghindari perhatian yang tidak perlu. Yahiko berkata tanpa ragu. Pasti. Yakinlah, Tuan Wade. Aku tidak akan pernah membiarkan orang luar melihat kakiku. Hiroshi juga mengungkapkan posisinya. Saya juga. Yakinlah, Tuan Wade. Charlie mengangguk dan berkata lagi. Kalau tidak dapat dihindari untuk muncul di mata dunia luar, ingatlah untuk mengenakan celana panjang dan stocking. Jika dunia luar ragu, kalian harus menyatakan kepada dunia luar bahwa kalian memiliki prostesis berteknologi tinggi yang dibuat khusus dan telah menjalani pelatihan rehabilitasi profesional. Keduanya langsung setuju serempak. Charlie melihat waktu saat ini, hampir setengah jam sebelum waktu makan malam yang dijadwalkan. Dia berkata kepada mereka berdua, kalian berdua baru saja pulih, dan kalian pasti bersemangat untuk berjalan-jalan. Keduanya saling memandang dan tidak berani berbicara untuk sementara waktu. Bahkan, mereka berdua bahkan ingin keluar dan berlari setengah maraton untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Namun, bagaimanapun, Charlie baru saja berkata, meminta mereka mencoba untuk tidak mengekspos. Mereka tentu saja tidak berani mengatakan apa yang mereka pikirkan. Charlie tahu apa yang ditakuti keduanya. Dia tersenyum dan berkata, ini New York, bukan Tokyo. Dan ini sudah larut. Selama kamu memakai Amsker, aku yakin tidak ada yang akan mengenali kalian. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke jendela ruang tamu dan berkata, di seberang hotel adalah Central Park yang terkenal di New York. Pemandangannya indah dan lingkungannya tenang. Sangat cocok untuk berjalan atau jogging. Menurut pendapat saya, lebih baik kita jalan-jalan bersama dulu. Di bawah jendela dari lantai ke langit-langit, ada nuansa hijau besar dan danau. Itu ratusan hektar Central Park di Manhattan. Ketika Yahiko dan Hiroshi mendengar ini, mereka secara alami sangat senang. Yahiko hampir tanpa berpikir setuju, dan berkata dengan penuh semangat, usulan Tuan Wade sangat bagus. Saat dia berkata, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Tuan Wade, kamu menyiapkan pakaian olahraga untuk kami karena ingin kami jalan-jalan, kan? Ya, Charlie tersenyum sedikit, lalu memandang Nanako, dan berkata dengan nada meminta maaf. Nanako, aku tidak menyiapkan pakaian olahraga untukmu. Aku tidak menyangka kamu datang ke sini mengenakan kimono. Nanako mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Bukan hanya memakai kimono, aku juga tidak membawa baju ganti. Rosalie, yang diam sepanjang waktu, berkata dengan cepat, Nona Ito, saya punya pakaian sekali pakai. Kalau kamu membutuhkannya, saya bisa memberi satu set. Saya tidak dapat membantu dengan pakaian olahraga. Nanako tersenyum penuh terima kasih dan berkata, terima kasih, Nona Schultz. Pakaian dalam sudah cukup. Mengatakan itu, dia menatap Charlie dan bertanya dengan wajah memerah. Charlie Kun, kalau aku berjalan-jalan denganmu dengan pakaian ini, apakah kamu akan membenciku? Charlie sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Nanako tersenyum malu-malu, memperlihatkan dua gigi harimau kecil dan dua lesung pipit yang dangkal. Lalu berkata kepada Charlie, kalau begitu, aku akan memakai pakaian ini dan pergi ke Central Park bersamamu. Bab 4884, Central Park, New York. Yahiko dan Hiroshi, yang mengenakan celana pendek dan baju lengan pendek, berjalan di jalan setapak taman dengan mengenakan masker. Pada awalnya, keduanya berjalan dengan kecepatan berjalan. Setelah mengambil beberapa langkah, mereka secara tidak sadar berjalan lebih cepat dan lebih cepat. Pada akhirnya, seperti berjalan cepat, meninggalkan Charlie dan Nanako di belakang. Nanako, yang mengenakan kimono, mengabaikan mata terkejut orang yang lewat. Dia berjalan di samping Charlie tanpa tergesa-gesa, melihat ke belakang ayahnya dan Tanaka, dan berkata sambil tersenyum, Charlie Kun, Odo-san dan Tanaka-san tampaknya bersaing. Benarkah? Melihat mereka berdua berjalan semakin jauh, Charlie mau tidak mau berkata dengan gembira, mereka lebih cepat dari orang lain. Seharusnya begitu. Nanako mengerucutkan bibirnya dan berkata, lihat Odo-san,
Dia tidak sabar untuk melompat selangkah demi selangkah. Saat dia mengatakan itu, dia mencoba beberapa langkah di tempat. Setiap kali mengambil satu kaki terlebih dahulu, dan kemudian melompat sedikit setelah mengambil langkah. Jadi ada ritme lompatan yang ceria langkah demi langkah. Charlie melihat sosoknya dan tidak bisa menahan godaan. Kami menyebut jalan seperti ini sebagai lompatan memantul. Nanako berbalik dan bertanya pada Charlie dengan rasa ingin tahu. Maksudmu itu karena tidak bisa memantul terlalu lama? Charlie tersenyum dan berkata, ya, tapi apa yang kamu katakan agak kurang beruntung. Nanako menjulurkan lidahnya, tersenyum cerah, dan berkata, dengan kamu, aku selalu beruntung, tidak pernah sial. Mengatakan itu, dia bertanya kepada Charlie, ngomong-ngomong, Charlie, setiap kali kita bertemu, kamu selalu membantuku atau membantu keluargaku menyelesaikan masalah dengan berbagai cara. Apakah itu mengganggu? Charlie tersenyum dan berkata, mengapa kamu menanyakan itu? Nanako berkata dengan sungguh-sungguh, saya membutuhkan bantuan kamu setiap saat. Saya merasa sangat malu karena kamu banyak membantu saya. Charlie menatapnya dan berkata sambil tersenyum, jangan malu. Lagi pula, saya yang berinisiatif membantumu. Nanako tertegun sejenak, lalu tersenyum manis, memiringkan kepalanya dan berkata, sepertinya begitu, pertama kali kamu menyelamatkanku adalah di rumahku di Kyoto. Hari itu turun salju lebat. Mengatakan itu, Nanako berhenti. Dia menatap dedaunan yang tertiup angin, menoleh untuk melihat Charlie, dan bertanya kepadanya, Charlie-kun, apakah aku terlihat cantik? Charlie menjawab tanpa ragu-ragu. Tentu saja kamu cantik. Nanako bertanya lagi, apakah saya akan terlihat sedikit tidak pada tempatnya di tempat seperti ini jika mengenakan setelan ini? Charlie memikirkannya sebentar, dan berkata sambil tersenyum, ini bukan pelanggaran hanya sedikit ketidakcocokan. Nanako mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya jarang memakai kimono saat keluar. Hanya ada satu kasus di mana saya keluar dengan kimono. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana situasi spesifiknya. Nanako berpura-pura mengedipkan mata dan tersenyum misterius. Lalu dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan tatapan rindu, Charlie-kun, saya membayangkan 4 pertemuan denganmu. Yang paling saya nantikan adalah berjalan di bawah salju bersamamu di Kyoto. Untungnya keinginan ini terkabul tahun lalu. Charlie bertanya lagi, bagaimana dengan 3 lainnya? 3 lainnya. Nanako mengagumi pepohonan di malam hari di New York dan menghela napas. Yang kedua adalah ketika bunga sakura di Taman Hirosaki mekar penuh. Saya ingin mengenakan kimono dan berjalan di bawah pohon sakura bersama kamu. Sayang sekali bunga sakura mekar di bulan Maret, paling lambat April. Sekarang sudah berakhir. Bab 4885. Charlie tidak tahu apa yang salah dengan Nanako. Dia berkata, tidak ada masalah yang terlewatkan pada tahun ini. Bisa di tahun depan. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Namun, sudah terlambat untuk menyadari kesalahan saat ini. Ketika Nanako mendengar kata-kata Charlie, dia berbalik untuk menatapnya dengan penuh semangat. Dia bertanya dengan mata terbelalak, Charlie-kun, kamu bersedia menemaniku menikmati bunga sakura tahun depan? Melihat ekspresi antisipasinya, Charlie mengangguk tanpa sadar. Ya, Nanako sangat bersemangat. Dia berkata dengan penuh antisipasi. Bagus sekali. Saya akan menunjukkan bunga sakura terbaik di Jepang. Melihat bahwa kata-katanya sudah terucap, Charlie tidak lagi ragu-ragu. Dan berkata dengan lugas, sebutkan 2 lainnya. Saya akan mencoba membantu kamu mewujudkannya di tahun depan. Benarkah? Ekspresi Nanako hampir mencair karena kebahagiaan. Dia tanpa sadar meraih lengan Charlie dan berkata dengan lembut, aku ingin berjalan-jalan dengan kamu di pantai selatan Hunan di pertengahan musim panas. Dan menikmati musim gugur di Hokkaido di antara dedaun merah. Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya sambil tersenyum. Malam dingin di musim dingin. Bunga sakura di musim semi. Tepi laut di musim panas. Dan daun merah di musim gugur. Kan? Ya, Nanako mengangguk berat, menatap Charlie dengan mata besar, dan bertanya dengan penuh harap, Charlie-kun, tidak apa-apa.
Charlie bertanya padanya, mengapa semuanya di Jepang? Bunga sakura, laut, dan daun merah juga tersedia di Tiongkok. Kalau kamu memilih waktu dan tempat yang tepat, pemandangannya mungkin tidak lebih buruk dari Jepang. Aku tahu, Nanako berkata dengan serius. Aku memikirkan tempat-tempat ini bukan karena aku berpikir dengan sombong bahwa bunga sakura, tepi laut, dan daun merah di Jepang itu yang terbaik. Hanya saja, salju tebal di Hirosaki, bunga sakura di Hirosaki, pantai di Sonan, dan dedaunan merah di Hokkaido semuanya meninggalkan kesan yang mendalam pada saya. Saat pergi ke tempat-tempat ini dan menikmati pemandangan ini di musim yang sesuai, hatiku akan senang. Berharap bisa menghidupkan kembali pemandangan ini dengan orang yang kucintai di masa depan. Ini seperti keinginan kecil dan obsesi di hatiku. Setelah mengatakan itu, Nanako buru-buru berkata, tapi kalau kamu ingin membawaku menikmati pemandangan indah di Tiongkok, aku tidak keberatan. Banyak wanita yang mengaku pada Charlie, namun pengakuan Nanako selalu memberikan perasaan berbeda pada Charlie. Pengakuan orang lain membuat Charlie ingin menolak atau mengalihkan topik pembicaraan. Namun pengakuan Nanako selalu membuatnya ingin membalas di lubuk hatinya yang terdalam. Oleh karena itu, ketika Nanako menyebutkan keinginannya untuk menghidupkan kembali pemandangan ini dengan kekasihnya, Charlie tidak dapat menemukan alasan untuk menolaknya. Jadi, dia berkata dengan sangat percaya diri, tidak masalah. Karena itu yang kamu pikirkan, kami melakukan semua yang kamu inginkan. Ketika Nanako mendengar jawaban Charlie, dia senang, dan matanya sedikit basah. Dia meraih lengan Charlie dan berkata lagi, ngomong-ngomong, Charlie-kun, aku tadi bilang hanya ada satu situasi yang memakai kimono untuk pergi keluar. Itu ketika bunga sakura bermekaran. Saya memakai kimono menikmati bunga sakura. Kalau kamu datang ke Jepang musim semi mendatang, saya akan mengenakan pakaian ini menemani kamu menikmati bunga sakura. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saya harus katakan, saya tidak akan mengenakan pakaian tradisional kamu. Nanako manis tersenyum dan berkata, saya mengerti. Kalau saya menikah dengan orang Tionghoa, saya tidak akan memaksa suami saya memakai pakaian adat kamu. Tradisi hanya tentang diri sendiri, bukan memaksa orang lain. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, kalau aku menikah dengan orang Tiongkok, aku lebih suka menikah dengan pakaian tradisional Tiongkok. Charlie-kun, apakah ekosistem aku akan terlihat cantik dalam pakaian naga dan phoenix atau Xiuhe? Charlie mengangguk. Kamu pasti akan terlihat cantik. Nanako teringat sesuatu, dan berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu, Charlie-kun, kamu datang ke Jepang musim semi berikutnya. Aku akan memakai Xiuhe menemanimu menikmati bunga sakura. Bab 4886. Kamu akan memakai Xiuhe untuk menemaniku menikmati bunga sakura. Mendengar kata-kata Nanako, Charlie tidak bisa menahan perasaan rindu di hatinya. Nanako mengenakan Xiuhe merah, dan dipasangkan dengan bunga sakura merah muda dan putih. Meski gambarannya belum terlihat, sudah terasa indah saat dipasang. Jadi dia berkata kepada Nanako, kalau begitu, musim semi depan, saya akan ke Jepang. Nanako berkata dengan gembira, benarkah? Kalau begitu kita sepakat, musim semi depan, aku akan menunggumu di Jepang. Keduanya mencapai kesepakatan. Nanako dalam suasana hati yang baik yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia tidak bisa memegang lengan Charlie, dan menggenggam jari-jarinya dengan erat. Lalu dia berkata dengan lembut di situ, Charlie-kun, aku sangat senang hari ini. Hari ini hari ulang tahun Odo-san. Dia tidak menyangka bisa datang ke New York dan bertemu denganmu. Lebih penting lagi, Odo-san telah kembali normal. Ini sangat berarti baginya. Mengatakan itu, Nanako mengeluh. Kamu tidak tahu seperti apa lelaki tua yang keras kepala ini di rumah. Mukanya tampak keruh setiap hari. Tidak pernah melihatnya tersenyum. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Dia selalu ingin menjadi kuat sepanjang hidupnya. Dan tiba-tiba jatuh ke titik di mana dia membutuhkan orang lain untuk mengurus kehidupan sehari-harinya. Celah di hatinya sangat besar.
Sangat besar sehingga tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Sangat mungkin dia tidak akan keluar dari kehidupan ini. Kamulah yang memberi Odo-san kehidupan baru. Jika bukan kamu, dia mungkin tertekan sampai kematian datang. Setelah mengatakan itu, Nanako memandang Charlie, sambil menggenggam tangannya erat-erat, dan berkata dengan sangat serius. Charlie-kun, terima kasih. Terima kasih telah memberikan obat yang sangat berharga kepada Odo-san. Saya sudah menerima 1 pil peremajaan sebelumnya. Kalau pil obat yang kamu berikan kepada Odo-san dilelang, saya yakin harganya tidak akan lebih rendah dari pil peremajaan. Bisa ratusan miliar dolar. Charlie tersenyum dan berkata, jika pil obat dilelang, saya bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi. Tapi kemungkinan besar saya tidak akan mengadakan lelang pil obat lagi di masa depan. Nanako bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Bukankah pelanggan terakhir sangat sukses? Charlie menghela nafas. Dunia dan pelengangan di mataku sekarang telah banyak berubah. Setelah itu, Charlie melanjutkan. Di pelanggan, saya merasa bahwa pesaing saya di dunia ini tidak lebih dari 3 keluarga papan atas. Termasuk keluarga kakek saya. Namun, saya menyadari beberapa waktu lalu bahwa di dunia ini, sebenarnya ada beberapa pesaing yang tidak saya ketahui. Dan kekuatan pesaing ini mungkin jauh lebih kuat daripada keluarga papan atas. Kemudian, Charlie menceritakan secara singkat kepada Nanako apa yang terjadi pada kakek dan neneknya beberapa waktu lalu. Setelah Nanako mendengar ini, dia teringat karena terkejut. Bab 4887. Dia menghela nafas dan berkata, Charlie-kun, bukan hal yang aneh membayangkan memiliki keluarga yang bertahan ratusan tahun. Meskipun berbagai gejolak telah terjadi di seluruh dunia selama ratusan tahun, Jepang memiliki keunggulan geografis. Jadi pada dasarnya tidak ada pertempuran di daerah setempat. Jadi di Jepang, hampir setiap keluarga memiliki sejarah ratusan tahun. Dan banyak merek lama mereka memiliki sejarah panjang. Tapi sejujurnya, saya belum pernah mendengar ada keluarga atau organisasi yang dapat terus tumbuh dan berkembang dengan cara yang hampir rahasia ini selama ratusan tahun. Setelah itu, Nanako berkata lagi, Charlie-kun, tentara mati yang kamu sebutkan tadi dapat dikendalikan dengan kuat oleh organisasi ini selama ratusan tahun. Dan kita belum mengetahui situasi spesifik organisasi tantra mati ini. Bahkan kita tidak tahu di mana mereka tinggal. Organisasi ini pasti memiliki kontrol yang kuat atas tentara mati. Untuk mencapai kontrol ini, putaran antar level harus cukup besar. Berbicara tentang ini, Nanako berkata dengan ekspresi suram. Tentara mati ini membuatku merasa seperti monyet yang dipelihara di kebun binatang. Kecuali untuk bertahan hidup sesuai dengan persyaratan, monyet ini tidak memiliki perasaan akan nasib mereka sendiri. Mereka tidak mampu melawan. Tapi masalahnya, tentara mati ini bukanlah monyet, tapi orang yang hidup. Ini berarti bahwa organisasi di belakang mereka jauh lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Dan mungkin sama sekali berbeda dari kita. Charlie mengangguk dan berkata dengan emosi, saya juga merasa seperti katak di dalam tempurung. Karena kejadian ini, sekarang saya melihat lelang pil peremajaan agak terburu-buru. Saya seharusnya merahasiakan ini. Tidak boleh dilelang dengan cara yang megah. Nanako merenung sejenak, lalu berkata dengan serius, Charlie-kun, dalam pemahaman saya yang konsistensi, kekuatan, dan pertarungan hampir saling melengkapi. Ini seperti meletakkan teko besi tuang di atas api arang dan membakarnya di atas api arang. Suhu akan lebih tinggi. Berdasarkan logika dasar ini, selama api cukup kuat, udara di teko dapat dikeringkan. Dan bahkan teko dapat dicairkan. Ketika kita melihat teko meleleh oleh api, kita tidak akan merasa bahwa masalah ini melebihi persepsi kita. Omong-omong, Nanako mengubah kata-katanya dan berkata, namun, organisasi misterius ini telah menumbangkan logika dasar ini. Menurutmu, kekuatan mereka sangat kuat, tetapi popularitas mereka hampir nol. Tampaknya api di kompor telah berubah menjadi merah. Tetapi udara di teko masih dingin. Ini mungkin terdengar agak aneh, yang membuktikan bahwa kekuatan organisasi ini telah melampaui pemahaman normal saya. Charlie mengangguk,
menghela napas dan berkata, "Saya memiliki pemikiran yang sama seperti kamu. Menurut alam bawah sadar saya, kekuatan organisasi ini jauh lebih kuat daripada 3 keluarga besar yang saya tahu. Namun seberapa kuatnya masih menjadi misteri." Nanako tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Charlie, dan berkata, "Charlie-kun, sebenarnya, di mataku, saat aku baru mengenalmu, kekuatanmu benar-benar di luar kognisi saya. Namun aku belum pernah mendengar tentang kamu pada waktu itu. Saya meminta seseorang menyelidiki latar belakang kamu, dan menemukan bahwa kamu hanyalah seorang menantu dari sebuah keluarga kecil di Aurus Hill. Ini membuat saya semakin tidak percaya. Kalau kamu tidak menunjukkan kekuatan di depanku, aku mungkin tidak akan pernah mengira bahwa menantu yang begitu kuat disembunyikan di sebuah keluarga lokal kecil di Aurus Hill." Berbicara tentang ini, Nanako bertanya kepada Charlie, "Charlie, apakah kamu akan menjadi seperti organisasi misterius itu? Itu mungkin tersembunyi di sudut yang tidak kamu sadari. Tidak ada yang tahu bagaimana caranya, sampai mereka menunjukkan kekuatan." Charlie tiba-tiba mengangkat kelopak mata. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Nanako sangat masuk akal, dan bahkan memberikan ide baru. Dia selalu ingin tahu asal-usul organisasi misterius itu. Tapi seperti yang dikatakan Nanako, pasti ada banyak orang yang ingin mengetahui siapa mereka. Sama seperti dia ingin mengetahui organisasi misterius itu. Dengan kata lain, organisasi misterius ini kemungkinan besar bersembunyi di sudut yang tidak mencolok dengan identitas yang tidak mencolok. Sama seperti dirinya yang tinggal di keluarga Wilson. Bab 4888. Yahiko dan Hiroshi jogging di Central Park selama hampir setengah jam. Mereka sangat ingin berlari banyak. Jika bukan karena pesta ulang tahun, keduanya bisa berlari hingga paruh kedua malam dalam satu tarikan napas. Dalam perjalanan kembali, Yahiko sangat senang. Dia menyeka keringat dengan tangannya, dan berkata kepada Hiroshi, "Tanaka, aku belum puas berlari. Saya akan keluar lari pukul 6 besok pagi. Saya akan berlari 3 putaran di Central Park." Hiroshi menjawab dengan hormat, "Ikuti perintahmu." Nanako mengingatkan, "Odo-san, kamu baru pulih. Jangan berolahraga terlalu keras." Yahiko mengulurkan tangan dan berkata dengan serius, "Menurut instruksi Tuan Wade, setelah kembali ke Jepang, saya tidak bisa berlari begitu saja. Tidak ada seorang pun yang mengenal saya di Amerika Serikat. Saya akan berjalan dan berlari sepuasnya. Setelah pulang ke rumah saya harus berpura-pura menjadi orang cacat agar semua orang tidak curiga." Ketika Nanako mendengar ini, dia mengangguk ringan untuk mengerti, tetapi tidak menyetujui lagi. Namun, Nanako tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan ekspresi antisipasi, "Odo-san, karena kamu menyukai perasaan tidak ada yang mengenalmu. Kami tinggal saja di New York agak lama." "Oke," Yahiko setuju hampir tanpa ragu-ragu. Dia berkata sambil tersenyum, "Begitu kembali ke Jepang, saya hanya bisa menjalani kehidupan yang terpencil. Kalau dipikir-pikir, aku tidak mau. Kalau saya bisa menghabiskan beberapa hari lagi di Amerika Serikat dengan nyaman, lebih baik." Nanako juga sangat senang. Dia sebenarnya ingin menghabiskan lebih banyak waktu di New York. Lagi pula, Charlie ada di sini. Dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu di sini jika dia tinggal. Jadi, dia bertanya kepada Charlie, "Charlie-kun, berapa lama kamu akan tinggal di New York?" Charlie tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Nanako. Faktanya, apa yang ingin dia lakukan pada dasarnya telah dilakukan. Dia telah membunuh Martha dan sebagian besar kakinya, serta seluruh kelompok kriminal di belakangnya. Selain itu, Clarissa yang melarikan diri telah diawasi secara ketat oleh orang-orang Istana Wanlong. Jika dia berhasil ditangkap, ibu mertuanya, Elaine, akan dapat terlepas dari ketersediaan dan akan mendapatkan kembali kebebasannya. Orang-orang di Wanlong Hall belum diminta segera menangkap Clarissa karena Charlie ingin menyelamatkan Dunchan terlebih dahulu. Lalu menyembuhkan Yahiko, Hiroshi, dan Yashita. Saat ini, Dunchan telah bersatu kembali dengan keluarganya. Yahiko dan Hiroshi juga sudah pulih. Yashita satu-satunya yang belum, dan lebih dari 1 jam ke depan,
Yashita akan mendarat di New York. Masuk akal bahwa besok pagi, Charlie dapat meminta orang-orang Istana Wanlong untuk membawa Clarissa ke New York. Jika wanita ini dibawa ke pengadilan, ibu mertua Charlie, yang dikenal sebagai hantu ganas Bedford Hills, dapat dibebaskan dari penjara. Namun, melihat Nanako berniat tinggal di New York beberapa hari lagi, Charlie merasa sedikit enggan di dalam hatinya. Dia berkata, "Aku masih tinggal di New York 2 atau 3 hari lagi. Setelah urusan ibu mertuaku selesai, aku akan kembali ke Providence." Nanako mengangguk dan berkata tanpa ragu, "Kalau begitu kami akan tinggal di New York beberapa hari lagi. Kami akan kembali ke Jepang saat kamu meninggalkan New York." Oke, Charlie langsung setuju. Ketika keempatnya kembali ke hotel, perpisahan mewah telah disiapkan di kamar Presiden Charlie. Karena itu adalah hari ulang tahun Yahiko, Charlie menghargai Nanako. Dia menyiapkan jamuan makan. Tidak ada tugas untuk Isaac, Albert, dan Rosalie untuk menghadiri jamuan makan. Selain itu, Ibu Rosalie, Yashita akan mendarat di New York dalam 1 jam. Saat ini, pikiran sudah tertuju pada ibunya. Di meja makan, Yahiko duduk di sebelah kanan Charlie. Nanako duduk di sebelah kiri Charlie. Sedangkan Emi dan Hiroshi duduk menghadap. Hanya ada 5 orang. Jadi mereka tampak relatif santai. Yahiko mengisi gelas anggur untuk Charlie dan dirinya sendiri. Lalu memberikannya kepada Hiroshi juga. Dia berkata dengan hormat kepada Charlie, "Tuan Wade, tolong beri Hiroshi dan saya kesempatan. Izinkan kami berdua bersulang untuk kamu." Charlie sedikit mengangguk, mengangkat gelas, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Ito, dengan segelas anggur ini, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-50. Yahiko merasa tersanjung dan berkata, "Tuan Wade, kamu baik sekali. Ulang tahun ini benar-benar ulang tahun yang paling tak terlupakan. Saya harus berterima kasih atas kemurahan hati kamu atas semuanya." Setelah itu, dia berkata dengan sedikit malu, "Tuan Wade, kamu meminta saya membuat permintaan, dan saya sedikit enggan. Sekarang sepertinya saya benar-benar katak di dalam tempurung. Tolong jangan diambil hati." Charlie berkata dengan sopan. "Tuan Ito serius sekali. Kebanyakan orang tidak akan percaya pada generasi anggota tubuh yang terputus. Normal saja kalau kamu tidak terlalu berharap. Saya bisa memahaminya. Kamu tidak perlu khawatir." Mengatakan itu, Charlie menunjuk ke gelas anggur dan tersenyum. "Saya sudah mengatakan banyak kata sopan. Mulai sekarang, kolaborasi ini kembali ke tema aslinya. Selamat ulang tahun Tuan Ito." Yahiko melihat Charlie bermaksud mengubah pembicaraan. Dia berkata dengan sangat bijak, "Terima kasih Tuan Wade atas restumu. Saya akan membalasnya di lain waktu." Bab 4889. Pada saat yang sama, sebuah jet bisnis Gulfstream milik keluarga Schultz terbang dengan kecepatan tinggi di atas Amerika Serikat. Pesawat itu hanya berjarak 1 jam dari New York saat ini. Putra tertua keluarga Schultz, Sheldon, yang juga ayah dari Sophie dan Rosalie, tidur selama penerbangan di kamar di dalam pesawat. Mendekati tujuan, Sheldon akhirnya bangun dan berjalan keluar dari kamar tidur. Pada saat ini, Yashita sedang duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan linglung. Sheldon melihat Yashita, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit berdenyut di hatinya. Faktanya, Yashita sangat cantik. Bertahun-tahun berlatih seni bela diri membuatnya terlihat lebih muda dari wanita lain pada usia yang sama. Dan itu juga membuat sosoknya sangat ramping. Dia terlihat seperti berusia awal 30-an. Namun, satu-satunya penyesalan adalah lengan kanannya yang kosong. Baru-baru ini, Sheldon yang sudah menceraikan istrinya Helen, telah menjadi tahanan rumah oleh Yashita di Aurus Hill. Ini sesuai dengan permintaan Charlie. Namun, meskipun berada di bawah tahanan rumah, Yashita merawatnya dengan baik. Di Aurus Hill, Sheldon tidak bisa keluar. Semua kebebasan lainnya tidak dibatasi. Yashita merawatnya dengan segala cara, yang membuat hidup Sheldon jauh lebih nyaman. Untuk waktu yang lama sebelum ini, kehidupan Sheldon agak kacau. Dia seperti urinoir lelaki tua Cat Van. Dia selalu ditendang oleh lelaki tua itu. Untungnya, Yashita memberinya tempat tinggal yang aman, nyaman,
dan hangat. Ini membuatnya merasa jauh lebih aman baru-baru ini. Meskipun Sheldon yang sekarang telah lama kehilangan prestise dan kekuatan sebagai putra sulung keluarga Schultz, kehidupan yang membosankan dan stabil ini masih memberinya banyak kenyamanan. Namun, hubungannya dengan Yashita tidak semakin dekat karena status tahanan rumah ini. Selama waktu ini, Sheldon sangat tersentuh oleh perhatian dan kepedulian Yashita padanya. Dan hatinya tak terhindarkan menyalakan kembali beberapa perasaan untuknya. Sheldon juga menemukan beberapa kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yashita secara pribadi. Tetapi yang membuatnya tidak berdaya adalah bahwa Yashita tidak memberinya respons positif setiap saat. Dia pikir Yashita sangat kecewa padanya. Dan karena mereka berdua telah menjauh dari impulsif selama bertahun-tahun, kemungkinan besar Yashita tidak memiliki perasaan lagi padanya. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa sebenarnya, Yashita hanya mencintainya sepanjang hidupnya. Dan dia masih mencintainya. Lagi pula, ketika Yashita masih bodoh, dia mengikuti Sheldon untuk melindunginya siang dan malam. Perasaannya telah lama mendarah daging. Kemudian, dirinya membesarkan putri mereka sendirian. Perasaannya terhadap Sheldon tidak berkurang selama bertahun-tahun. Namun, Yashita selalu sangat rendah di depan Sheldon. Kompleks inferioritas pada masa itu adalah karena perbedaan antara superior dan inferior. Dan sekarang dia merasa minder karena cacat fisiknya. Dia merasa bahwa meskipun Sheldon tidak lagi setinggi dan bersemangat seperti saat itu, dia tetap putra tertua dari keluarga Schultz. Bagaimana mungkin pria seperti itu datang bersama dengan seorang wanita dengan lengan yang patah? Oleh karena itu, meskipun Sheldon mengungkapkan posisi emosionalnya, Yashita tidak pernah berani memberinya tanggapan positif. Dia merasa bahwa dia sama sekali tidak layak untuk Sheldon. Ketika Charlie menarik status tahanan rumahnya, dia pasti akan dapat menemukan seorang wanita lain yang lebih baik dari dirinya, dan lebih cocok untuknya daripada dirinya sendiri. Dia mengandung anaknya saat itu. Saat kejadian itu terjadi, dia sudah menundanya sekali. Dan sekarang bagaimana dia bisa menunda untuk kedua kalinya? Namun, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Charlie telah menetapkan tugas tersembunyi untuk Sheldon yang tidak diketahui siapapun? Kunci apakah Sheldon dapat menghapus status sebagai tahanan rumah atau tidak, adalah apakah dia dan Sheldon dapat bersatu. Bab 4890. Sheldon, yang berada dalam suasana hati yang rumit, ragu-ragu dan duduk di seberang Yashita. Melihat dia datang, Yashita tersenyum sedikit dan bertanya, "Bagaimana tidurmu?" "Nyenyak sekali," Sheldon menjawab. Lalu dia melihat keluar jendela, lalu memandang Yashita, dan bertanya padanya, "Mengapa kamu tidak masuk untuk beristirahat?" Yashita sedikit terkejut. Hanya satu kamar tidur yang direnovasi di dalam pesawat Gulfstream. Meskipun Sheldon mengatakan mereka berdua bisa beristirahat di kamar tidur bersama, dia masih merasa sedikit tidak pantas. Sheldon takut Yashita akan salah paham, dan pada saat itu dia secara khusus menekankan bahwa dia tidak punya niat lain. Namun karena penerbangan sangat lama, mereka berdua bisa berbagi tempat tidur besar di kamar tidur secara setara. Sehingga mereka berdua dapat beristirahat selama penerbangan. Yashita tidak membuat keputusan. Biarkan Sheldon beristirahat dulu. Dia sendiri duduk di luar selama lebih dari 10 jam. Mendengar pertanyaan Sheldon, Yashita berkata agak tidak wajar. "Saya seorang praktisi seni bela diri. Saya tidak lelah sama sekali. Saya tidak ingin mengganggu istirahat kamu. Saya bisa duduk di sini dan melihat pemandangan." Sheldon bergumam. "Terbang dari malam ke malam. Bagaimana bisa melihat pemandangan?" Yashita tersenyum tidak wajar. Lalu dengan sengaja mengubah topik pembicaraan dan bergumam, "Saya tidak tahu mengapa Tuan Wade tiba-tiba meminta kita datang ke Amerika Serikat. Saya bertanya kepada Rosalie. Rosalie tidak memberi tahu saya dengan jelas. Mungkin saja ada hal yang hebat sampai meminta aku pergi bersamamu sesegera mungkin." Sheldon bergumam dengan sedikit kebencian. "Apa yang baik tentang Charlie? Sejak hari aku mengenalnya, tidak ada hal baik yang terjadi." Yashita memandangnya dan berkata dengan serius, "Tuan muda tertua, kamu harus menyesuaikan sikap terhadap Tuan Wade. Berdasarkan keluhan antara keluarga Schultz dan Curtis,
dan Tuan Schultz bersama Porter yang ingin merebut Gunung Winteri. Apa yang dilakukan Tuan Wade? Tuan Wade menyelamatkan keluarga Schultz. Itu sudah sangat baik. Untuk Sheldon, Yashita selalu mempertahankan gelar aslinya secara pribadi. Bahkan jika keluarga Harker tidak lagi terikat dengan keluarga Schultz. Bahkan jika Sheldon menjadi objek tahanan rumahnya, dia masih memanggilnya Tuan Muda Tertua. Dalam pandangan Yashita, gelar ini adalah penghormatan terhadap Sheldon. Namun dalam pandangan Sheldon, gelar ini membuatnya merasa jauh. Namun, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Yashita adalah kebenaran. Dalam perselisihan antara keluarga kaya dan kuat, begitu satu pihak memiliki niat membunuh, itu pasti akan menjadi situasi hidup dan mati. Tapi Charlie justru bersedia memberi keluarga Schultz cara untuk bertahan hidup. Dan memang benar bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Pada saat ini, Yashita menambahkan, Tuan Muda Tertua, jangan lupa. Tuan Wade bukan hanya menyelamatkan keluarga Schultz, dia juga menyelamatkan nyawa Tuan Muda Pertama, Nona Muda Tertua, dan Rosalie di Jepang. Kalau bukan karena dia, kamu mungkin akan menyesal. Ekspresi Sheldon membeku, lalu dia menghela napas, dan berkata dengan tulus, kamu benar. Aku sebenarnya sangat berterima kasih kepada Charlie. Tapi aku sedikit keras kepala di depanmu. Lagi pula, kamu bukan orang luar. Aku sangat ingin bertemu Charlie. Aku pasti akan sopan. Yashita tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh saat mendengar bahwa dia bukan orang luar. Selama waktu ini, dia juga bisa melihat perubahan bertahap dalam sikap Sheldon terhadap dirinya. Dan terkadang dia bahkan bisa merasakan semacam kelembutan. Tapi dia tidak pernah berani memberikan tanggapan apapun. Selain rasa rendah diri, dia juga merasa bahwa situasi Sheldon saat ini berada pada titik terendah dalam hidupnya. Dalam keadaan seperti itu, mudah bagi seorang pria untuk menurunkan amarahnya dan tidak menyukai orang dan hal-hal yang tidak menyenangkan memiliki kesan yang baik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.